Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Oke, kali ini waktunya ngomongin Sony Xperia One yang udah saya pakai sekitar 1 bulanan ini di tahun 2021. Ya, awalnya ekspektasi saya cukup tinggi dengan handphone ini, tapi entah kenapa, apa ekspektasi saya yang terlalu tinggi, atau emang sebenarnya ekspektasi saya itu udah biasa-biasa aja, tapi memang si Sony Xperia One ini nggak bisa memenuhi ekspektasi saya yang udah standar itu, terutama di bagian kamera. Tapi sebelum jauh ke sana bahasannya, saya beli si Sony Xperia One ini di tahun 2021, tepatnya di awal Maret kemarin, itu dengan harga sekitar 5,9 juta rupiah. Dan mungkin kalau kalian berminat, cek-cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Pertama, kita ngomongin sesuatu yang bisa dibilang jadi satu kelebihan dari HP ini dan nggak akan bisa disaingin sama HP lain, at least sampai dengan Maret 2021 ini, yaitu keunikan bentuknya. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, kalau saya itu selalu suka dengan handphone-handphone yang punya desain unik dan nggak pasaran. Sejauh ini HP yang pakai rasio layar 21:9 tuh ya cuman Sony doang, yaitu Sony Xperia One ini, terus Xperia 5 dan Xperia 10. Hasilnya jelas kalau lagi di tempat umum dan saya pegang HP, mata orang tuh pasti langsung lihat ke sini dan habis itu nanya, "Itu HP apaan, Ren?" Terus ngomong-ngomong soal layar, saya tuh nggak pernah ragu dengan kualitas layar dari handphone-handphonenya Sony. Menurut saya, handphone-handphonenya Sony itu punya layar yang salah satu terbaik yang ada di pasaran saat ini. Termasuk juga si Xperia One dengan rasio layar yang panjang, itu bikin experience pakai HP ini tuh berasa nyaman digenggam dan enak banget meski punya ukuran yang cukup besar. Kualitas warna dan gambarnya juga nih oke banget dengan resolusi yang sangat tinggi di 4K. Meskipun untuk si 4K-nya nih nggak konstan ya, jadi cuma aktif di beberapa aplikasi yang support aja. Tapi bagi saya itu bukan masalah, karena kualitas layar Xperia One ini salah satu yang terbaik. Karena selain secara hardware yang emang udah bagus, fitur di layar Xperia One ini juga bisa di-adjust dengan fitur Creator Mode, yang intinya bikin layar dari Xperia One ini bisa nampilin warna yang lebih banyak dan lebih akurat. Terus secara look juga menurut saya ini lebih kelihatan elegan ya. Bikin tampilan dari penggunanya tuh berasa lebih berkelas aja gitu. Secara spesifikasi hardware dari Sony Xperia One ini juga masih sangat mumpuni ya dipakai di tahun 2021 dan bahkan mungkin bisa sampai 2-3 tahun mendatang. Menggunakan Snapdragon 855, RAM 6GB itu jelas masih sangat cukup buat dipakai harian. Selain soal hardware, software Sony juga menurut saya salah satu yang paling smooth ya, karena menggunakan UI yang bisa dibilang mendekati stok Android. Masih soal yang baik-baik aja atau bagus-bagus saja. Speaker stereo dari Sony Xperia One ini juga salah satu yang enak buat dipakai dan didengar sesuai selera telinga saya. Stereo speaker atas sama bawahnya ini punya keluaran volume yang cukup seimbang. Belum lagi masih ada fitur yang di Poco X3 NFC itu jadi bahan keributan netizen, yakni Dynamic Vibration yang bikin HP itu jadi bergetar sesuai dengan beat atau tempo saat kita ngedengerin lagu atau muter video. Bayangin aja, di Poco X3 NFC itu jadi bahan keributan, tapi di HP ini tuh malah jadi sebuah fitur. Fitur-fitur khas flagship yang emang nggak pernah dipangkas sama Sony dari zaman Xperia XZ series dulu, itu di Xperia One juga masih bisa ditemukan ya. Kayak IP rating tahan air dan debu, penggunaan kaca Gorilla Glass 6 di depan belakang, sama teknologi TV Sony seperti True Luminous Display dan X-Reality Engine juga masih ada di Xperia One ini. Terus dulu itu Sony kan jadi salah satu pionir atau ya brand yang penggunaan pertama-pertama lah fingerprint reader di tombol power yang ada di samping. Tapi entah kenapa, apa sih yang dipikirin sama Sony untuk naruh fingerprint reader di sisi kanan, tapi malah misahin dengan tombol power. Jadi tombol power sama tombol fingerprint ini beda. Jadi saya tuh berasa aneh aja makanya. Padahal saya udah pakai lumayan lama ya, hampir sebulan nih HP. Parahnya lagi, akurasi dari fingerprint readernya nih kacau. Kalau lihat video-video review channel lain yang bikin videonya tuh di awal-awal rilis, HP ini tuh setelah 2 tahun masih aja punya masalah sama, yakni di fingerprint readernya yang susah buat dibuka. Jadi mau buka HP pakai fingerprint reader tuh ribet lah jadinya. Satu hal lagi yang mengganjal bagi saya di HP Sony Xperia One ini adalah kualitas kameranya. Tapi sebelum ke hasil, untuk kameranya ini adalah triple kamera pertama dari Sony.
Menggunakan triple 12 megapiksel, yang pertama kamera utama, terus ada kamera ultrawide dan kamera telefoto. Ngomongin kualitas kamera Sony Xperia One ini bikin saya agak deg-degan ya, takut diserang sama fanboynya Sony. Jadi kalau kalian udah nonton di video saya sebelumnya yang bandingin kualitas kamera dari Xperia One, terus dibandingin dengan Google Pixel 4, iPhone 12 mini, itu pasti bakal nyadar kalau kualitas gambar dari Xperia One ini agak di bawah ya dibanding keduanya. Dengan Pixel 4 yang notabene itu HP keluaran yang tahun yang sama ya dengan si Sony Xperia One ini juga masih kalah kelas. Nah di situ udah mulai banyak tuh yang hujat saya. Tapi sebenarnya ya kalau kita nggak bandingin head to head di antara ketiga HP tersebut, sebenarnya kualitas gambar dari Xperia One ini ya masih bisa dibilang oke lah. Hasil foto yang natural itu sangat mudah bisa didapetin. Hasil foto di kondisi cahaya yang cukup juga bisa dibilang udah lumayan bagus. Dynamic range-nya lumayan luas. Dan juga hasil fotonya tuh tajam. Hanya saja untuk foto dengan objek manusia, warna kulitnya tuh cenderung terlalu soft. Jadi kelihatan lebih putih dibanding aslinya. Padahal sebenarnya kemampuan untuk foto manusia itu udah lumayan bagus ya. Fokus dari Xperia One ini adalah salah satu yang paling keren ya, karena adanya fitur Eye Autofocus yang umumnya ada di kamera DSLR-nya Sony. Atau kalau di smartphone tuh baru rame di tahun 2020 yang dibawa sama Vivo V20 series. Masalah utama di Xperia One ini adalah tidak adanya dedicated night mode kayak night sight-nya di Pixel. Jadi kalau mau foto dalam kondisi gelap ya, itu sepenuhnya bergantung pada AI-nya, kapan dia mau aktifin si night mode-nya. Karena di sini udah punya body yang rasionya tuh 21:9, jadi Sony Xperia One ini punya fitur yang namanya Cinema Pro. Di dalam Cinema Pro ini layaknya kamera profesional ya, kita bisa atur resolusi, frame rate-nya berapa, terus mau warna atau ya si LUTs-nya itu seperti apa. Kita juga bisa atur lensanya, jadi ada 3 pilihan lensa. Bisa dari 16, 26, sama 52 mm. Jadi artinya itu lensa ultrawide, lensa utama, dan lensa telefoto dari si Sony Xperia One ini. Bisa atur ISO, shutter speed, dan lain-lain. Jadi pengaturannya di sini cukup lengkap. Buat orang-orang yang hobi dengan sinematik, rasanya bakal senang dengan fitur dari Cinema Pro ini. Masalah berikutnya yang ya umum lah di HP-HP Sony itu adalah dari daya tahan baterainya, karena kapasitasnya biasanya nggak terlalu gede. Di sini itu baterainya cuma 3300 mAh aja, yang kalau saya pakai sehari-hari itu bisa bertahan sekitar 3,5 sampai 4 jam. Dan untuk ngecasnya juga nggak bisa ngebut-ngebut amat, cuma 18 watt aja. Jadi untuk ngisi penuhnya lumayan bisa dibilang zaman sekarang tuh bisa dibilang cukup lama ya, sekitar 1 jam 50 menit sampai dengan 2 jam. Nah, itu dia ya tadi bahasan saya tentang Sony Xperia One di tahun 2021 ini. Gimana sih menurut kalian, apakah handphone ini masih menarik atau enggak? Yuk diskusi di kolom komentar di bawah. Oke deh, kayaknya segini aja. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.